minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, di pagi hari ini kita akan belajar, tentunya sudah bersama kita guru-guru kita. Izin, ada Ustadz Syam, ada Habib Muhammad Syahab, ada Ustazah Nada. Sehat semuanya guru-guru ya? Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru-guru kita yang Masya Allah luar biasa. Baik, sebelum kita belajar bersama-sama hari ini, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu nih Bu. Ada tayangan yang agak ngeri nih. Berita mengenai petani tewas di mangsa ular piton. Aduh ya Allah, yuk kita saksikan sama-sama, yuk silakan. Sejumlah warga mengerumuni ular piton sepanjang 7 meter di area perkebunan Butu, Sumereng di Dusun 3 Paraja, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Jumat siang. Dari perut ular yang membesar itu ditemukan seorang petani bernama Farida berusia 50 tahun. Korban sebelumnya pamit ke suaminya di kebun untuk menjual lombok dan kakao hasil panen ke perkampungan dengan berjalan kaki melewati hutan. Curiga korban belum kembali, suami korban mencari tahu keberadaan korban. Setelah dicek, suami korban melihat jejak ular. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dijemput dengan mobil ambulan di pinggir hutan, kemudian dibawa ke rumah saudaranya di kota Pangkajene untuk disemayamkan dan dimakamkan. Astagfirullah. Ularnya 7 meter loh. Iya Ibu, saya juga kaget tiba-tiba ada Ibu di sini. Oh iya. Ibu, ya Allah. Tapi beneran loh Bu, saya tuh paling takut Bu sama ular Bu. Sama dong. Maksudnya karena kan ular itu ada yang berbisa ya. Nah itu tuh beracun dan juga mematikan. Tapi kasihan juga ya Allah petaninya ya. Nah ini saya mau tanya sama Habib Muhammad Syahab. Habib izin nanya dong Bib. Gimana? Bib, bener gak sih Bib? Kan katanya takdir kita tuh udah tertulis ya, pokoknya udah ditentukan. Nah ini kalau misalnya kayak tayangan barusan gitu ya Bib, misalnya seseorang meninggal gara-gara diterkam sama ular, itu apakah memang sudah takdirnya gitu atau gimana Bib? Sama kayak udah takdir jadi host ya. Waduh. Gimana Bib? Intinya kita tidak akan pernah tahu takdir itu kita kecuali sudah terjadi. Jadi kalau kita katakan orang dimakan sama binatang buas, takdir atau bukan? Ya pasti takdir. Ya. Tapi intinya sebelum itu terjadi kita kan boleh juga ikhtiar nih Mikdad Ibu. Iya betul. Misalnya di situ ada binatang buas, kita boleh lewat jalan yang lain. Ya. Jangan juga langsung menempuh dengan jalan tempat binatang buas tersebut. Betul. Tapi kalau sudah muter-muter, ikhtiar muter-muter masih juga ditelan sama ular piton, berarti emang udah takdirnya. Baik. Jadi apapun yang terjadi itu sudah ada. Satu cerita itu seseorang akan meninggal di negeri yang jauh, negeri India zaman Nabi, maka bingung nih, nggak mungkin karena dia ada di negaranya Arab, bakal meninggal di India. Ternyata Allah kirimkan angin puyuh yang besar sampai dia diterbangkan di India, meninggal dunia. Berarti takdir. Kalau dilihat kan jauh sekali. Nah itu aja. Jadi apapun intinya, apapun yang terjadi di dunia ini kecuali semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi manusia boleh ikhtiar tapi tetap ya yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. An-nas mudabbir wallahu muqaddir. Manusia yang berencana, Allah yang menentukan. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih Habib. Boleh silakan duduk kembali. Ibu, terima kasih ya. Ibu, makasih udah bikin saya kaget. Ya. Silakan duduk kembali Ibu, terima kasih. Masya Allah. Bu. Mau masuk surga nggak Bu? Mau Bu? Mau. Kalau sekarang udah siap Bu? Ya. Bener Bu? Ya Allah Ibu. Nah Bu, mau tahu gak sih Bu, gimana caranya menjadi wanita yang bisa dirindukan oleh surga? Masya Allah, tapi katanya saya pernah dengar ya, mohon maaf kalau salah, katanya di neraka itu penghuninya lebih banyak perempuan. Emang bener gak ya Bu? Aduh, nauzubillah min dzalik ya Bu. Nah makanya biar nggak salah ya Bu, kita bahas nih, kita masuk ke dalam tema kita hari ini. Temanya luar biasa, temanya adalah wanita yang dirindukan surga. Boleh tepuk tangan dulu Bu buat tema kita hari ini. Masya Allah.
Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, sebelum kita tanya sama guru-guru kita, saya mau ajak dulu nih, ada satu tayangan lagi nih, tayangan mengenai kisah Pak Sutri punya 16 anak kandung lahir dalam periode 19 tahun, ya Allah. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Pasangan suami istri Kamarudin Jiwa 56 tahun dan Najera Kama 48 tahun tak pernah menyangka mereka akan tercatat dalam buku rekor sebagai pasangan dengan anak terbanyak di Indonesia tahun 2022 ini. Pasangan suami istri asal desa Katowi, Kabupaten Kolaka Utara, pelosok Tenggara Sulawesi ini sejak tahun 2016 tercatat memiliki 16 anak kandung atau 8 pasang, terdiri dari 8 wanita dan 8 pria. Di usia 23 tahun, Najera melahirkan anak pertamanya. Lalu anak terakhir lahir tahun 2016 atau saat usianya 42 tahun. Waduh, Masya Allah, tapi saya salah fokus tadi, katanya ada 6 di antara anaknya itu tahfiz Quran ya. Masya Allah. Ayo kami ikuti jejaknya. Insya Allah. Saya sih gimana istri saya. Ustazah, tapi saya izin nanya nih, bener gak sih katanya wanita yang dirindukan surga? Yang pertama adalah wanita yang ikhlas untuk menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Tapi kan sekarang nih, zaman sekarang banyak wanita juga yang ingin berkarir gitu ya. Nah kalau misalnya, apakah perlu untuk mendapat surga itu mengorbankan karirnya khusus menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah gitu? Apakah gimana? Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Terima kasih Kak Mikdad, izin guru-guruku Habib dan juga Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, al-ummu madrasatul ula, sebuah ungkapan bahwa ibu ini adalah madrasah pertama, pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ini maknanya satu, bahwa ibu memiliki peranan penting dalam pendidikan seorang anak. Dan juga makna yang kedua, bahwa rumah menjadi tempat belajar yang pertama. Karena ketika anak berkembang, anak kemudian membesar, anak semakin dewasa, insya Allah rumah inilah yang menjadi pondasi dasar dalam pendidikan anak. Dan yang memang biasa banyak di rumah adalah seorang ibu. Jadi sudah sangat dianjurkan bahwasanya ibu ini langsung mendidik anak-anaknya. Karena ambil kesempatan, mandalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak satu kebaikan, kebaikan dilakukan, sepanjang dilakukan, maka insya Allah pahalanya akan mengalir kepada siapa yang mengajarkan. Bukankah seorang ibu pengen mendapatkan pahala yang semacam itu? Sepanjang amalan dikerjakan oleh anak, ibu mendapatkan pahala. Tapi ada kemaafan apabila seorang ibu perlu untuk keluar bekerja ya dalam mencari uang, mencukupi kebutuhan, maka insya Allah itu dimaaf dalam Islam, asalkan catatannya adalah jangan lupa kodrat seorang ibu. Tugas seorang ibu tetap mendidik anak-anaknya. Lalu bagaimana ketika punya keluasan harta? Cukup kok untuk anak, untuk biaya sekolah, cuma ya mengejar karir. Itu pun perkara mubah dalam Islam. Boleh, nggak masalah. Asalkan ingat, satu catatannya, kalimat al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, kita garis bawahi. Ketika mau berangkat ke kerja, sempatkan kita ini sebagai ibu bisa bersolat berjamaah, memberikan sedikit nasihat, pulang bekerja pun juga sempatkan kita untuk bagaimana melihat perkembangan anak-anak kita. Insya Allah tetap kita mendapatkan jalur menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa, boleh, asalkan jangan lupa mendidik anak, harus nomor satu. Tetap prioritasnya tetap mendidik anak ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Nada. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, jadi wanita karir juga jangan lupa kodratnya dan tetap memprioritaskan anak, karena itu yang paling penting nanti. Baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita, tapi saya mau panggilkan dulu nih sebelumnya Ustaz Syam. Siap. Ustaz Syam izin bertanya nih Ustaz Syam. Nih selanjutnya nih, katanya wanita yang dirindukan surga itu adalah wanita yang sabar, yang memiliki sifat seperti Asiyah. Waduh, tapi kalau misalnya nih, mohon maaf nih, suaminya menyiksa gitu ya, udah bukan verbal abuse lagi tapi physical abuse gitu, penyiksaan fisik gitu. Ibu nggak ngerti. Apa ya? Verbal abuse apa?
perkataan gitu ya. Pokoknya kasar melalui perkataan. Kalau fisik juga kasar. Nah itu gimana tuh? Apakah mesti sabar supaya dapat surga atau ini juga ada batasannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Baik guruku Habib Muhammad, Ustaz Nada, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Di dalam surah ini diceritakan tentang beberapa orang perempuan dan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seorang istri daripada Firaun, yaitu Ratu Asia yang menjadi orang beriman ketika mendapatkan kekerasan dari suaminya, dipaksa untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipaksa untuk meninggalkan Tuhannya Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala akan tetapi beliau tetap teguh dan bersabar atas keimanannya sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili baitan fil jannah, bangunkan aku Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, bangunkan bagiku istana di surgamu ya Allah, karena aku sedang berada di istana yang ada di dunia namun istana ini begitu mencekam bagiku. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan juga amal-amalnya, perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, selamatkan aku daripada orang-orang yang zalim. Artinya, apakah wanita yang dirindukan surga selanjutnya adalah wanita yang bersabar? Sabar itu bukan bertahan disakitin, Bu. Sabar itu bukan pasrah dipukulin, pasrah dikata-katain, bukan. Bersabar itu adalah sebuah kekuatan untuk melihat dari apa yang akan dihasilkannya. Kalau ibu bersabar dalam rumah tangga yang menyiksa fisik, sudah ingin menghilangkan nyawa, itu bukan kekuatan lagi, bukan sabar lagi namanya, tapi dia mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang mungkin tidak ada tujuannya. Tapi bersabar di sini adalah ketika dia sabar dinasehatin oleh suaminya, dia sabar dalam hal mendidik anak-anaknya, dia sabar dalam hal membantu pekerjaan suami, ya, itu sabar tuh. Tapi kalau disakiti, diapain, subhanallah, disuruh meninggalkan Islam, itu bukan bersabar lagi, dia pasrah, tidak ada kekuatan di sana. Waduh, jadi jangan salah ya, sabar itu bukan berarti diam kalau misalnya dipukulin gitu ya. Berarti kita juga harus berarti ikhtiar kalau misalnya udah ada sesuatu yang kayak terlalu parah, mungkin kita lapor. Sabar dalam hal taat kepada suami, sabar dalam hal taat kepada Allah, itu sabar yang mendapatkan surga. Masya Allah, baik. Terima kasih guruku Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Waduh, alhamdulillah, Masya Allah. Ya berarti kita juga para suami jangan mau seperti Fir'aun tuh. Jadi ladang sabar buat istri kita gitu ya. Kasian ya Allah. Ibu tahu nggak, si tetangga yang di sebelah ujung rumah komplek itu, emang kenapa lagi dia, Bu? Itu kan suaminya baru kena PHK ya, tapi dia rela gitu jualan cemilan. Waduh, astagfirullahalazim Ibu. Ini malah ngomongin orang lain, ya Allah. Tapi itu ngomong-ngomong yang baru di PHK jualan cemilan itu bisa order nggak ya, Bu? Pesanan banyak, Bu? Bisa Kak Mikdad. Bisa ya? Waduh, ya udah deh kalau gitu nanti saya tanyain deh. Ya udah kalau gitu saya jamaah. kasih nomor teleponnya nanti ya Kak Mikdad. Saya mau nomor teleponnya kalau gitu ya, Bu ya. Aduh ya Allah. Ya udah jamaah, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.